Melalui siaran radio dengan teknik-teknik rekaman yang seperti itu tadi. Ketoprak audio sendiri pada awalnya itu kan cara pembawanya improvisasi, full improvisasi. Dan konon katanya senior-senior saya itu sutradara dulu itu kalau penuangan nggak seperti sekarang. Ono adegan apa babak satu, paragonnya siapa, gendingnya apa, wose gimana, treatment itu seperti itu dijelaskan dengan jeletrek. Kalau dulu enggak, hanya ditulis di papan itu belabak itu nganggo kapur, tulisannya ini ton dan kadipaten tamu dan. Jadi kalau pemain tidak datang pada saat penuangan, yurai sebentar. Tapi sudah mulai ditulis. Nah, perkembangan kemudian yang kita lakukan atau yang kita ketahui yang ada di era itu baru memulai era dengan menggunakan treatment. Itu eranya Mas Dayat. Baru mulai diketik dengan teknik manual itu. Adegane, paragane, gendingi, wose, seperti itu. Sekarang lalu kesempatan lagi ya Mas Slamet, kemudian beliau pernah, kebetulan saya yang tidak berdiri, ya amat saya masih mengiblat beliau. Artinya apa? Ketoprak mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ketoprak memang seni yang fleksibel, menjawab tantangan waktu itu. Jadi ojo kaget ketoprak berkembang itu jangan kaget. Saya sangat mendukung perkembangan ketoprak. Lahir batin saya mendukung. Hanya apa? Ojo dihilangi nilai-nilai. Dalam ketoprak itu apa? Di situ ada nilai kebersamaan, ada nilai saling menghormati, unggal-unggunya. Itu kalau kemasannya itu memang harus berubah karena menurut zaman lakoni mungkin era Mbak Kuni dulu kalau pentas ketoprak kasih jam 12:30 bengi rambut jam 5 esok nganti ono pelakon ketoprak gandrung ngarepe langgar ada cengkoknya baru sing ada. Ini pernah terjadi, saya pernah mengalami itu awal-awal. Jadi kene ngarepe gandrung sinong ngarepe ono masjid. Di sini ngangkati gandrung kono ada, dari cengkoknya melu ono. Sapa manis koyo siro. Itu sungguh-sungguh berjalan. Dan saya mengalami itu. Nah, semua sering terjadi. Dari durasi sudah mengalami perkembangan. Sehingga seperti terus jadi kehidupan jam telu. Kecuali daerah-daerah tertentu, daerah Temanggung, daerah Boyolali sana masih ketoprak yang berbar kongen itu gedang itu diberuti. Jadi ketoprak yang esok mulai itu sampai sekarang ada daerah-daerah seperti itu, tapi tidak semuanya. Karena itu saya sangat senang adik-adik saya, anak-anak saya kreatif membuat ketoprak dengan kemasan yang aneka macam monggo. Memang saya mempertahankan kalau di RRI yang ada di RRI, maksudnya yang ada di RRI itu memang ya seperti ini walaupun memang harus berperkembangan. Saya biar lagu naskah, terus biar adegan kita sebesar nanti adegan patih nembang. Tidak harus begitu, karena apa? Karena sekarang penonton sekarang sudah berubah, apalagi sekarang era medsos, era digital, era medsos. Kalau ketoprak terlalu larut, ya memang akan tidak ditonton, tapi tidak harus mengurangi atau merubah isinya. Lakon-lakonnya juga begitu, menjawab tantangan. Masuknya
cerita-cerita silat itu dimulai dari sejarah yang kami terima itu dari Ketoprak Rido Mardi pada saat itu, karena tokohnya itu ada yang menyambut damelipun menikah dari gedung film, ada Pak Yatim itu karena beliau itu di gedung film, jadi setiap harinya melihat tontonan film semacam itu, lalu unsur-unsur yang ada di situ dimasukkan dalam Ketoprak, termasuk cerita-ceritanya. Lalu mengambil cerita Seribu Satu Malam, ada Juar Manik, ada Aladin. Jadi jangan takut ngedobrak dengan cerita-cerita yang baru. Lalu sekarang apa tantangannya? Karena sekarang era medsos, ketoprak memang dituntut untuk logika, walaupun tidak semuanya bagus kalau dilogikakan. Contoh, ono dagang sing kurang logika, ning biyen apik terus do ditiru. Akhirnya saiki nek ora ngono penonton itu engko ora ngono. Karena penontonnya saya ajak mereka biasanya namanya pandangan ketoprak itu bisa nyakali seperti itu. Contoh, adegan Kamandoko. Ketoprak Magung yang saya lihat dulu itu ada adegan Patih Sonoto masuk taman artikel si Kamandoko sing ada pijat Toroso. Jadi dulu kok badinya to Kamandoko lu monggo ditangani sekali si Kamandoko saya bodoh itu sama itu Patih orang ngerti tatanan dulu ulun udah pulau kleru waktu meneh terus akeh ulun lebu dadak bulan balik. Nah itu kalau dulu juga mosok seberang Patih ya bodoni kaya ngono. Patih presiden mosok nanti tulis. Tapi karena itu satu kepentingan pertunjukan pada saat itu nyatanya HP penonton ya belum. Nah sekarang kewajiban kita adalah piye carane sing isih apik diadaptasi ning sing ora logika, ora nalar ya dinalake. Ini memang tantangan kita. Apalagi menurut saya kaitannya dengan tantangan zaman pada saat awal pandemi. Itu menurut saya konco-konco ketoprak khususnya yang ketoprak tradisi nangis. Kepiye ketoprak ngarep pasokan ra iso. Arep tas pasokan itu saja nggak bisa karena memang nggak ada. Piye caranya? Lalu muncullah konten-konten lewat daring dan sebagainya. Berarti gelem ora gelem ketoprak yang berkembang. Kepiye caranya dari pertunjukan dengan cara daring. Mungkin besok 5 tahun 10 tahun lagi wong nang ketoprak itu mau nang omah. Aku nambah ketoprak aku ngomong sedes, ini hari yang berapa yang main orang itu bilang yang main. Bisa jadi seperti itu. Nah itu tantangan kita semuanya. Saya pernah bertanya, Wang Sulanya itu lucu, dan kita rasakan benar. Mas, lo ada new person. Ketoprak itu saya ngapik sih pada ngomong. Lewat sini ketoprak saya apik nek penonton gelem nonton. Kuwi apik. Nah, terus caranya ketoprak itu kan iso ditonton niku sebabnya pripun? Lewat sana dilane, ya dilihat ketoprak apik ya ditonton. Bingung saya. Tapi senior tak takon makhlukku. Tapi setelah saya rasakan ternyata memang benar. Kalau mau apik ya gimana? Kalau mau apik supaya si tonton gelem ngerti karena penonton. Itu kuncinya. Penonton saya ini orang gelem jadi penonton di situ senangnya makan bakso. Jangan dipaksakan dengan gudeg. Penonton di daerah ini senangnya makan gudeg, ya jangan dipaksakan mereka untuk makan bakso. Ini kayak ditakoni bakso karo gudeg nanti tidak bisa langsung lah. Kari sopo sedang itu, kari sopo sedang daerah. Artinya kita harus cermat.
Saya sangat senang, sangat apresiasi munculnya tokoh-tokoh muda yang kreatif membuat tontonan ketoprak semacam itu. Dan itu saya yakin, walaupun mungkin sekarang belum, tapi kedepannya ya ketoprak mungkin seperti itu. Hanya tadi saya matur, yo udah dijogo mungkin nilai-nilainya. Lalu ada lagi yang untuk berbodi selama ini, keprak. Keprak ini piye yang berkeprak? Karena saya berangkat dari sebuah tradisi, saya orang ngetoprak karena melu-melu. Yang saya ketahui ketoprak semacam itu pakai keprak, pakai kendi. Ya saya masih mempertahankan itu. Tapi apakah tidak boleh kalau orang lain mengembangkan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tidak apa-apa. Beda itu kan indah. Sekono ketoprak model ini, sekono ketoprak model ini, sekono ketoprak model ini. Yang diuntungkan nanti adalah audiens. Mereka akan dihadapan dengan banyak yang pilihan. Tidak apa-apa. Dan sekarang tidak orang zaman yang meneh. Beda cerita itu tidak zaman ini. Dan dia mungkin berketoprak topong masih banyak. Panas-panasan, pemain ini dicukup ini, dicukup kono. Itu dulu, tapi sekarang ada. Terus cara memberikan edukasi ketoprak juga sudah lain. Kalau dulu mungkin Mas Ari, Dimas Ari, Mbak Uni ngalami kepingin ajar Mbak. Saya kepingin ajar Mbak. Saya semua ditempati tokoh siapa yang kita tembak. Di situ saya diajari nembang, raiso, diundang-undangnya. Goblok, diajari nembang, raiso. Nah, yang pajangan bisa dibisu-bisu. Pewang, metu kabeh. Pulang, saya di rumah mikir, supaya sesuatu akurat di seneni. Berusaha belajar. Tapi kalau sekarang Mas Ari Suwan yang Soto pengen ajar terbang juga menaiki, saya yakin 200% besok kata komennya. Ya, metode sudah harus lain. Nah ini yang harus kita berikan kita harus bisa mensikapi semacam ini. Jadi kalau menurut saya menjawab tantangan zaman, caranya dengan sekuat mereka, dengan daya pola pikir mereka, para senior kita sudah berusaha untuk sedikit demi sedikit memperbarui, membuat lebih enak, lebih bagus lagi ketoprak-ketoprak itu. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk membuat sesuatu yang baru. Pro kontra itu biasa. Merasa kaget guys. Belum kali masa itu, orang berbodi tekan saat ini kan bukan aku. Wong panjang dewi mangan jago. Tapi tidak ada rasa sih ngomong tidak ada. Kayak karena ngomong karena tidak apa-apa, monggo. Jadi seperti itu. Terus jangan lelah untuk berinovasi. Gawe, ayo gawe. Ditompo kalau ora itu nanti masalah waktu. Yang penting ayo jadi jago nilai-nilai yang ada dalam ketoprak ini. Di era ini pun saya juga begitu. Sekarang tidak bisa kaku. Nah biar ketoprak era ini itu kaku mas. Penaburi yang noyok ketoprak yang keliru. Jadi kita baru rekaman ketoprak ini adalah dialog keliru. Nun sewu penabur pengrawit itu ngadeg karo nuntut. Terus ora tambah berbios sedot ketoprak ini. Tapi sekarang apakah harus seperti itu? Tidak. Terus saya tadi matur, kalau dulu sutradara bareng penuangan, sutradaranya delik. Sebabnya apa tidak ditakoni. Nah ditakoni langsung ada salah itu ramangkat gitu. Tapi sekarang tidak. Orang kudu ngono. Monggo kita bersama-sama, ini tanggung jawab kita. Mungkin beda saksian, beda wadah. Ini hanya bebannya.
Saya tidak jelek dengan ketemu dulu dinaya. Ayo, kowe ngono, aku ini, kowe ngono kae. Bareng-bareng itu tujuannya podo kok. Jenengan seneng ketoprak, aku ya seneng ketoprak. Intinya kan itu. Perlu nulis ketoprak senengane ngene, kowe ketoprak senengane udah apa-apa. Monggo nanti di konsep apa tawaran-tawaran itu nanti audien yang akan memilih. Ketoprak memang harus bisa dan berani berinovasi menjawab tantangan dalam ruang dan waktu apapun. Baik itu ketoprak panggung, baik itu ketoprak audio maupun audio visual yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Uni dengan tampilnya drama dan lain-lain. Wih, itu ketoprak iya, tidak apa-apa. Kalau singaran ini, singaran tidak apa-apa. Tapi rohnya itu berangkat dari ketoprak. Demikian yang bisa saya elaborkan. Tentu saja banyak kurangannya. Karena saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan dan apa yang saya ketahui. Karena yang tidak saya lakukan dan tidak saya ketahui, saya tidak bisa. Nih, niat saya terus bersama-sama penjaringan karena tidak mungkin ijek ketoprak itu. Yuk bebarengan. Kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan seni budaya warisan leluhur kita ini. Sanggup ya? Takkan? Ya, tak. Yang penting kita ada semangat untuk tetap terus belajar. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan dua paparan materi tadi dari Bu Uni tentang keterlibatan perempuan di perkembangan kedokteran dari masa ke masa, dari Pak Giman tentang perkembangan kedokteran radio dan juga panggung dari masa ke masa. Kali ini kita akan dengarkan paparan dari narasumber kita yang saat ini tidak tahu ini mau apa out of context atau tidak. Yang sekarang beliaunya suatu namanya. Monggo Kak Ani Purnomo. Ya, teman-teman semuanya selamat siang. Yang sini kelihatan nggak? Yakin? Kalau enggak bisa bergeser. Sini nggak kelihatan. Akan bergerak kok. Masalahnya belum perlu. Perlu nggak? Pakai salep biar kelihatan lebih. Assalamualaikum. Kalau enggak bisa bergeser, cukup di situ ya. Oke, teman-teman yang belum mengenal saya, nama saya Ani Purnomo. Kebetulan saya manusia paling beruntung karena saya mengalami era ketoprak itu dari mulai sekitar tahun yang saya ingat tahun 70-an sampai sekarang. Sampai saya bersinggungan teman-teman ketoprak milenial. Jadi saya mengalami itu, saya merasa paling beruntung. Kenapa kemudian sampai hari ini saya bisa berdiri di situ karena ketoprak. Tapi sebelumnya sudah pernah nonton ketoprak? Karena saya mau ketoprak dulu. Sudah pernah nonton ketoprak? Sudah pernah dulu? Siapa nonton? Bambang. Siapa nonton? Ini sudah pernah nonton ketoprak? Belum. Mbak sudah pernah nonton ketoprak? Belum ya? Belum. Tidak apa-apa. Supaya kalau kita mau ngomong film ketoprak harus tahu dulu dong ketoprak, betul kan? Daripada nanti bingung ya. Mas Sarwono. Jadi itu jika bakal ketoprak. Ada lagi, Mas sudah pernah nonton ketoprak? Sudah pernah? Nonton ketoprak pernah? Derek, Mbak. Yang belum pernah nonton ketoprak? Coba, angkat tangan. Yang belum pernah nonton ketoprak? Yang belum? Wah, harus tahu ya. Yang belum, coba yang belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Mas, coba kita ke slide yang terakhir dulu. Paling terakhir. Kita sebelum ngobrol terus lagi. Oh gitu, Pak ya. Terus. Kita sebelum ngomong tentang ketoprak dengan perjalanannya, kita nonton ini dulu ya. Ya, ini nggak perlu tiket kok, nggak seperti Mami ini tadi, nggak perlu tiket. Nah, oke, kita nonton dulu ya. Kita
nonton ya. Setelah itu kita akan membahas ini ya. Mas, silakan. Lampu depan bisa ya, lampu bisa dimatikan. bisa dibiarkan. Biarkan. Orang kesembilan ini opo-wae lan sopo-wae urip kanthi kepak rasa pasebulan lan ajen ing ajenan Mataram negara kang gedhe pangaribawani ora sithik wewengkon liya sing kaglengket apa dene tulus nyawiji ora mokal menawa mangil lan Mataram bakal dadi bisa wonten kang menggunakan Kalau tidak kelihatan bisa bersama lah, nggak apa-apa. Nalika nepsu mangsa duwe kuasa. Kakak Fatri, aku dalu gunung gawe. Satu jiran ketangkapan sak suwene sekalinya pun jelek makan bumi mana bakal tak depan Manggil gaganya Pati ngebalik cara ketar Ampun nama Wonten seni kebat ketar Bisa, berarti ngobrol-ngobrol botannya gak kursi lo. Si Rojo bingung enggak nengso. Walaupun namun maupun kenapa yang terguna berangkat Saya itu pembantu. Nami dikasih.
orang gampang kan aku itu sama papi mas baru itu aja sih ya karena kulit benar karena lagi tenang. Sampun sekawan purnomo Pak. Ini wis tekan Pak. Tambah Dadi tanggung jawabmu. kau sangat lebih bodoh. Saya telepon ibu. Enggak pasti telepon sama ketanjung di emangnya. Kepengen suami pun yakin dan kepetan. Aku merasuk iman. Nek iki bu aku lah. Karena gue yang suami menang. Lalu kelimping bakal minggu tadi dia kemang. Sehingga di pangapuramunya Enggak.
Tahunya dari mana tadi? Oke, betul. Ada lagi kira-kira tadi bercerita tentang apa? Tapi paham jalan ceritanya? Enggak paham? Oh, saya sendiri enggak paham ya buat soalnya. Teman-teman, menurut yang nonton, yang pernah nonton ketoprak, ini tadi apa ya? Pertunjukannya apa ya? Ketoprak kah? Kemudian film kah? Atau drama tari kah? Apa kira-kira? Sinetron. Layar lebar ya? Nggak lebar sebenarnya yang situ. Jadi begini teman-teman, seperti tadi yang dimindikake oleh Mas Sudirman dan Bu, bahwa ketoprak itu harus berani dan mau menjawab tuntutan ruang dan waktu. Kalau dulu ketoprak itu harus ditonton satu malam full dari jam 9 malam sampai jam subuh. Kemudian dipadatkan lagi dari mulai sore jam 8 sampai jam 12. Dipadatkan lagi, ketoprak itu hanya 2 jam. Dipadatkan lagi, kita menawar ketoprak hanya 14 menit dengan satu cerita. Artinya apa? Kita sebagai pelaku itu harus mau, harus peka terhadap selera penonton. Kalau dulu seperti yang dimiliki Mami Uni, nonton ketoprak itu sore wis adus, ramas, sikatan, nganggo minyak wangi, nggawa panganan, berbondong-bondong ke gedung bayar tiket. Nggawa rantang, engko sing nggawa oleh-oleh nggawa pemaine, betul? Tadi yang dimiliki Mami Uni. Pergeseran lagi ketoprak itu kemudian di gedung-gedung Taman Budaya Kulon Progo yang fasilitasnya lebih bagus lagi. Penonton masih mau datang. Pertanyaannya, apakah 5 atau 10 tahun lagi penonton masih mau datang ke panggung? Menjadi pertanyaan. Belum tentu tidak. Tetapi minimal sebagai pelaku harus punya alternatif. Ketika penonton tidak bisa atau kesulitan untuk datang ke panggung, panggungnya yang didatangkan kepada medianya lewat ini tadi. Jadi kasus ini kita buat ketika maraknya pandemi. Ketika pertunjukan di panggung itu, Mas Bima tadi ketika pelaku-pelaku ketoprak seniman itu kolaps, kita berusaha membawa panggung ke hadapan penonton hanya lewat handphone. Jadi pertunjukan seperti ini tadi bisa dinikmati hanya lihat dengan handphone. Apakah semua seperti itu? Belum tentu. Karena penonton juga masih banyak yang ingin nonton di panggung. Tetapi minimal ketoprak harus mau beradaptasi dengan ruang dan waktu. Kalau dia tidak mau ditinggalkan oleh penonton, terutama penonton milenial. Betul kan? Sekarang anak-anak sekarang itu kalau sudah pegang HP, apalagi nonton drakor, mini seri, layangan pedot, film Korea itu apa namanya? Banyak kan? Itu bahkan menghabiskan kuota beratus-ratus ribu, dia tidak merasa rugi. Sama sebenarnya ketika dulu orang datang dengan beli tiket nonton ke panggung, esensinya sebenarnya sama. Oke, kita bahas yang saya pertama. Esensi dari ketoprak menurut saya, mungkin saya salah, tapi ini menurut saya, salah satu seni drama yang mengedepankan nilai-nilai kejawaan. Nilai-nilai kejawaan itu apa? Ada ungguh-ungguh, tata bahasa, subosito, bersifat luas dan lentur, didukung oleh unsur-unsur yang terkait. Kalau kita nonton tadi lakon Pikat Pembayun tadi, nilai kejawaannya terasa nggak? Terasa ya? Dari apanya?
bahasa, kostum, nuansanya, nilai-nilai kejawen. Unggah-ungguh tetap digunakan unggah-ungguh itu apa? Sopan santun. Misalnya ada raja harus bagaimana berbicara dengan raja, ya ora nganggo basa nguku, tapi dengan bahasa kromo. Artinya masih ada bersifat luas dan lentur dengan didukung oleh unsur-unsur yang terkait. Unsur-unsur ketoprak itu apa sih? Keprak misalnya, itu unsur ketoprak. Harus ada atau tidak ada yang mewajibkan. Ketika kita bermain ketoprak konvensional, memang dituntut keprak itu ada. Keprak tahu keprak ya? Keprak itu tuk tahu ya? Tahu ya keprak ya? Tuk itu keprak namanya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur ritme pertunjukan. Kapan pemain harus berdialog dengan power yang lebih secara dramatik, atau kapan adegan itu misalnya harus sedih. Ini yang menjadi pertanda itu adalah keprak. Keprak fungsinya untuk apa? Untuk memimpin iringan gamelan, untuk membuat suasana itu lebih hidup. Jadi kalau adegan misalnya adegannya mau sedih, kepraknya pasti berbeda dengan keprakan ketika mau adegan perang misalnya. Adegan apa? Perang itu berantem, pasti beda. Fungsi keprak di situ. Makanya tetap harus lentur dengan didukung oleh unsur-unsur yang terkait. Itu menurut saya. Sehingga ketoprak akan mau tidak mau harus menarik dulu. Nah, kemasannya seperti apa? Sebagai kreator-kreator ini yang harus menciptakan hal-hal baru. Next, monggo Mas. Nah, belajar dari perjalanan ketoprak, media yang dipilih dulu macam-macam. Dari pertama kali dari mulai sawah, kemudian halaman rumah, pendopo, panggung, radio, televisi, dan media sosial. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau ketoprak masih kekeh, tidak mau beradaptasi dengan ini, lambat laun akan ditinggalkan penontonnya. Misalnya tanya, Mbak, kalau mau nonton ketoprak sampai subuh mau? Sampai subuh mau? Dari jam 9 malam sampai 10 nonton ketoprak mau? Oh, 10 malam sampai 10 masih betah? Boleh betah ya? Nonton ketoprak kira-kira 2 jam masih betah ya? Enggak betah. Ada yang masih ya? Ada yang masih ya? Artinya kemudian variasi penonton ini yang harus kita garap. Tidak meninggalkan yang lama, tetapi bagaimana yang lama itu kita sajikan dalam kemasan-kemasan yang lebih milenial, lebih kekinian. Salah, kenapa saya ngomong salah? Karena ketoprak dulu itu hanya sekedar hiburan. Ketika para petani itu capek, dia bermain-main drama. Kenapa disebut ketoprak? Itu berasal dari kata kentongan dan keprak. Jadi instrumen mengusir burung di sawah itu kan ada kentongan, ada keprak. Keprak itu gitu. Nah, kenapa disebut ketoprak? Itu dari kata kentongan dan keprak. Fungsinya untuk apa? Itu dulu untuk alat musik. Jadi belum pakai yang sekarang dilihat. Sekarang kan pakai saron, pakai alat musik. Dulu enggak. Dulu masih pakai kentongan dan lesung. Lesung tak lesung? Yang baru padi. Mereka bermainnya di mana? Di sawah. Sudah dikomersilkan belum? Karena sifatnya hanya untuk hiburan. Ketika capek, habis panen, yuk dolanan yuk. Yuk gawe drama-dramanan yuk. Makanya media yang dipilih pertama kali adalah di sawah. Kemudian bergeser. Ketika kemudian ketoprak itu dianggap sesuatu yang lebih menarik, muncullah ketoprak ongkek, ketoprak kelilingan. Mohon maaf, pernah nonton Legend Mulu? Pernah? Keliling gitu ya? Ketoprak dulu seperti itu. Jadi pakai gamelan yang dipikul, itu namanya ongkekan. Itu keliling. Dia nunggu di tangga uang. Jadi naik keliling, kalau terus engkau ngomong sugih, engkau mandek, Mas, ketoprakan Mas, duit, gagah neng kono, nganggo kostum neng kono. Nah, itu sudah ada tambahan instrumen musik
sudah mulai ada gamelan, meskipun masih sangat minimalis. Mainnya di mana? Di halaman-halaman rumah orang-orang kaya. Jadi gue hiburan. Setelah itu kemudian masuk ke ketoprak pendapan. Ketoprak di dalam warung suge-suge orang main pelataran, yang dikormain main pendopo. Jadi orang suge mereka di pendopo. Mainnya di atas pendopo. Tadinya itu di tanah, sekarang pindah di pendopo. Bergeser lagi, ternyata ketoprak itu bisa menjadi nilai komersil, bisa menghasilkan. Maka kemudian masuklah ketoprak panggung. Mas minta slide-nya mas, contohnya mas. Saya ada beberapa contoh foto ya. Nah, ini ketoprak okek. Ini saya temukan datanya di tahun 77. Jadi masih sangat sederhana. Ini ketoprak masih main di halaman rumah dengan okek, masih bayoran dipikul itu. Next mas. Ini ketoprak pendopo. Mereka bermain di pendopo. Dulu ketoprak okek itu kalau keluar harus menari, kudu joget kenalke. Nah masih dibawa pada masa ketoprak pendopo. Ketoprak pendopo itu juga pemainnya masih kalau keluar tidak seperti sekarang. Biar sih joget sane terus saya pendopo. Biar main pendopo, nek aku gak pendopo itu nyembah sing duwe omah sih. Berarti nek iki sing duwe omah mirsani ngene, pemainnya ada dia kudu basik. Mergo sing duwe pendopo iki biasane suge-suge. Sing bayar misalnya penanggap. Next mas. Nah, ini ketoprak panggung. Identitasnya apa? Dulu itu menggunakan tonel. Clear. Jadi misalnya adegan hutan, ini ya gambarnya hutan. Nanti misalnya ada lagi adegan keraton. Ya settingnya adegan gambarnya keraton. Ini dulu masih dilukis dengan tangan. Jadi bagi adik-adik yang belum tahu, panggung satu ruangan itu dulu ada banyak sekali ini apa tonel namanya. Clear. Ini gambar desain. Misalnya adegannya keraton ya gambarnya keraton. Nanti kalau mau ganti adegan, dikerek, diganti gambarnya. Terus adegan hutan, terus adegan gunung, adegan laut dan sebagainya. Jadi ketoprak panggung dulu sudah sangat mengalami banyak terobosan luar biasa, baik dari sisi cerita maupun setting. Kostumnya pun kalau diangkat sudah ada pergeseran. Mereka lebih glamor karena dia sadar ini adalah pertunjukan, ini adalah show. Seperti sekarang misalnya artis-artis menyanyi, orang mungkin yang udah bisa aneh itu, tidak mungkin kan? Mereka harus mempersiapkan diri. Pemain ketoprak dulu seperti itu. Karena satu-satunya mata pencaharian mereka hidup dari panggung, sehingga mereka dituntut untuk bagaimana panggung menjadi menarik, sehingga banyak penonton yang datang membeli tiket yang kemudian itu nanti bisa dijadikan untuk honor. Jadi perkembangan ketoprak sudah sebagian hebat. Lanjut mas. Kemudian masuk ketoprak radio yang diceritakan Mas Diman. Ini sudah beda lagi. Ketoprak radio tidak menggunakan kostum, karena hanya duduk seperti ini, terus rekaman. Ya Mas Diman. Ketoprak secara auditif, didengarkan seperti tadi dicontohkan. Pola dialognya pun sudah berbeda. Kalau tadi teman-teman mendengarkan Mas Diman yang ketika rekaman tadi kan bahasanya itu si Adi. Orang tegas aku bahkan masih berirama. Betul? Tetapi pada pergeserannya nanti ketoprak akan lebih dinamis lagi. Next mas. Nah ini salah satu contoh ketoprak televisi yang tadi juga disebutkan Pak Minumi di Benteng Rotterdam sudah mulai filmis. Jadi kalau di ketoprak panggung itu karena saya juga kebetulan di panggung saya dari mulai kecil, saya layar cepat itu terus di panggung. Jadi layar cepat itu saya ngiris kan nonton hari-hari kan kerise Pangandaran Senopati. Jadi saya dari kecil itu ketoprak, sehingga saya betul-betul pengalaman hidup di ketoprak seperti apa. Nah, bedanya lagi ketika dulu kita di ketoprak Tobong itu durasi nontonnya
itu dari mulai jam 8 itu maksimal sampai jam 12 sudah selesai, atau paling lambat setengah 1 lah, karena sudah dikomersilkan. Ketoprak kreator ketoprak ketika itu sudah sadar betul, iki nek tak kei sewengi terus, tak kei sewengi, aku rugi. Jadi satu cerita itu bisa dipotong 2 kali. Satu cerita itu bisa dibuat berseri supaya apa? Besok nonton lagi. Itu strategi. Jadi memadatkan jam tayang ketoprak itu strategi. Nah, dulu satu adegan itu bisa sekitar 10-15 menit lah, satu adegan. Dengan adanya ketoprak televisi ini, kita mencoba menawar dengan terobosan. Satu jadwal jam, satu jam pertunjukan. Satu jam pertunjukan itu kita sudah menggunakan istilah scenes dalam film. Kita 1 jam itu menggunakan 40 adegan. Supaya apa? Supaya lebih dinamis lagi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu referensi tentang ketoprak televisi, coba nonton di YouTube-nya ya, Beteng Rotterdam. Anda akan melihat. Nah, kemudian harus dibedakan ketoprak televisi dan ketoprak di televisi. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Ketoprak televisi dan ketoprak di televisi. Ketoprak di televisi itu kowe main ketoprak nang taman budaya di syuting ditayangke nang itu ketoprak di televisi. Tetapi di ketoprak Beteng Rotterdam kita menawar bukan ketoprak di televisi, tetapi bukan ketoprak di televisi, tapi ketoprak televisi harus menggunakan unsur-unsur yang ada di dunia perfilman. Kalau teman-teman nonton film, sudah pernah nonton filmnya produksi Marvel Studio? Sudah? Belum pernah? Boleh tahun piro lho? Aku wis lho. Film Captain America Spider-Man? Satu scene, satu adegan itu kalau teman-teman amati tidak lebih dari 1 menit. Coba perhatikan. Betul nggak? Tidak lebih dari 1, kecuali ada adegan berat ya, kecuali film-film tertentu ya. Misalnya film Titanic itu karena menggunakan dia segmennya berbeda sehingga satu scene itu bisa sampai 2-3 menit. Tetapi rata-rata film sekarang, apalagi yang produksi Marvel Studio, itu mesti scene-nya pendek-pendek. Nah, kita mencoba memasukkan dalam ini Beteng Rotterdam. Yuk, next mas. Dan ini kita menawar lagi. Ono pemainnya sing ora ngomong. Nek diharapkan penonton paham. Jadi, next mas. Mangir pendidikan. Lagi next. Nah, pemilihan media yang tepat sebagai sarana untuk memperkenalkan dan kemudian mencapai sasaran sangatlah penting dalam strategi komunikasi. Esensi dari pertunjukan kan berkomunikasi kan. Bagaimana kita sebagai kreator mengkomunikasikan ide-ide kita lewat sebuah karya. Sebuah karya sehingga penonton paham, sehingga pemilihan media yang tepat itu sangat menjadi sarana yang penting. Jadi teman-teman, sebagai penutup, belajar ketoprak itu tidak harus menjadi pemain ketoprak. Jadi jangan takut, karena dari dunia ketoprak kita bisa belajar apapun. Bukan hanya masalah pementasan, tapi Anda bisa belajar tentang manajemen, Anda bisa belajar tentang kostum, Anda bisa belajar banyak hal. Sehingga jangan ada ketakutan bahwa ketoprak itu identik dengan tua. Enggak. Justru yang keren, justru yang kece itu ketika apa? Teman-teman generasi muda mau melakukan sesuatu yang mempunyai nilai-nilai seperti pertunjukan ketoprak.
menjadi tantangan. Kalau saya Mas Gibran ketoprak isolis biasa. Tapi kalau teman-teman muda ini mau belajar ketoprak, itu luar biasa. Itu menjadi sesuatu yang masih betul-betul utama. Jangan sampai kemudian, tapi saya percaya bahwa ketoprak itu akan selalu hidup dengan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang mungkin sudah ada ketoprak multimedia, besok nggak tahu ada ketoprak lagi. Ada ketoprak apa lagi saya nggak tahu. Biarlah ketoprak berjalan, ketoprak tetap berkembang dengan melakukan inovasi-inovasinya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Terima kasih sekali Pak Ari Purnomo. Kita langsung akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Kita batasi waktu sampai jam berapa? Mas Tulus? Biar efektif. Maksimal jam 4? Oh, setengah 4. Oke, ya. Oke, untuk sesi tanya jawab kita akan bagi 2 terpilih, setiap terpilih nanti 3 penanya. Dan bagi yang terpilih nanti silakan to the point aja, langsung ke narasumber yang dipilih. Tidak usah curhat, ya. Kita efektif waktu. Tidak usah curhat. Pokoknya curhat boleh dalam komentasan orang yang kenal. Ya, oke, kita bagi satu selatan, tengah, dan utara. Ya, oke, sudah ada 3 penanya. 1, 2, 3. Mas Nurgut bisa dibantu tulis rapunya. Sebutkan nama, alamat, dan narasumber yang dituju. Yang tengah Mas Agus, yang tengah Mas. Terima kasih. Selamat siang, saya Wijaya. Saya menanyakan kepada Ibu, bagaimana peran pemerintah dan swasta untuk mengembangkan atau melestarikan seni budaya ketoprak itu ya. Kemudian apakah ada diadakan pelatihan-pelatihan bagi generasi muda agar mereka juga bisa melanjutkan kegiatan seni budaya ketoprak. Kemudian untuk Bapak Ari, saya menanyakan apakah alur cerita dari ketoprak itu bisa dikombinasikan dengan tema-tema yang menarik dan ngetren saat ini, misalnya tentang anti korupsi atau pendidikan atau lainnya. Terima kasih. Matur Pak Wijaya. Langsung saja Bapak, Mama Uni. Matur nuwun Mas Erwin. Pak Wijaya. Iya Pak. Jadi yang pertama adalah pelatihan dan juga government ya, pemerintah deh. Terus? Iya jelas. Nah ini peristiwa ini hari ini peristiwa ini adalah inisiatif dari pemerintah Pak. Jadi termasuk bagaimana mengumpulkan target gedenya kan hari ini adalah teenagers atau apa usia high school ya, usia SMA ya targetnya ya hari ini ya. Nah ini adalah salah satu policy bagaimana kita membuat katakanlah kebijakan regulasi dengan cara mengadakan sarasehan dengan aneka macam target ya Pak. Yang hari ini adalah anak-anak muda, ya. Kemudian tidak hanya disuruh datang mendengarkan, tapi juga ada kaji tindaknya, yaitu dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga mendirikan sebuah wadah begitu. Kayaknya banyak ya, Mas Edwin Nagaria, yang untuk anak muda apa namanya, sampai saya nggak hafal tuh singkatannya kan macam-macam. PSKM opo, terus apa lagi? Ya komunitas-komunitas yang disitulah kemudian bibit-bibit tempat penyemai ketoprak-ketoprak muda seperti itu Pak. Jelas ya, jadi ini campur tangan tugasnya Dinas Kebudayaan dalam hal ini konteksnya adalah Taman Budaya Yogyakarta. Jelas ini adalah cara bagaimana diseminasi, bagaimana caranya sistem pewarisan ya, transmisi dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Matur nuwun Pak Wijaya. Pak Wijaya, tentu saja kalau kita berkiblat pada ketoprak sekarang sangat mungkin sekali. Salah satu contoh, nanti malam itu kita akan ketoprakan. Itu temanya tentang sampah. Tema tentang sampah dan pelaku-pelaku ketoprak, kreator-kreator ketoprak
kemarin juga beberapa kali banyak yang ngomong tentang korupsi, isu korupsi, bahkan tentang bullying. Itu isu-isu itu bisa kita propagandakan lewat ketoprak. Sehingga ketoprak memang harus kekinian itu. Anak-anak sekarang misalnya mau ngomong tentang bullying bisa lewat ketoprak. Jadi sangat memungkinkan ketoprak itu menggunakan unsur-unsur atau cerita-cerita di luar cerita-cerita yang sudah ada. Begitu Pak saya. Langsung pertanyaan berikutnya, 2 penanya. Ada Mas Agus sama Pak Sarwono di utara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sudianto, saya dari Bantul. Apa? SMA Koalisi. Pertanyaan saya tujukan kepada narasumber. Untuk pertama, untuk kami ini bagaimana meningkatkan atau bagaimana strategi meningkatkan spirit peranan perempuan di dalam ketoprak. Karena selama ini saya melihat bahwa ketoprak itu mayoritas adalah dikuasai atau kebanyakan perannya itu banyak dipegang oleh laki-laki. Nah, bagaimana caranya meningkatkan spirit perempuan akan dalam ketoprak itu perannya mungkin lebih bisa setara dengan laki-laki, baik di penyutradaraan, penulisan naskah, ataupun juga dalam permainan. Terus yang kedua untuk Pak Sudiman, bagaimana strategi ketoprak konvensional itu bisa dilekatkan kepada generasi muda agar generasi muda itu lebih mengenal konvensional. Karena selama ini kadang-kadang generasi muda nek kon latihan ini sok apa umpamanya latihan tembang itu kadang-kadang pegang dhisik. Nah, bagaimana meningkatkan spiritnya itu bagaimana? Terus yang ketiga untuk Mas Ari Purnomo, saya mengenal Mas Ari ini sudah lama sekali, jadi bagaimana dia menggait teman-teman muda baik dari Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan Kota. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi Mas Ari dalam mengikat generasi muda ini agar bisa menggeluti ketoprak dan juga sebagai seorang yang bisa membawa ketoprak itu sebagai sebuah hal yang pokok. Maksudnya pokok itu bukan pokok dalam kehidupan, karena maksudnya bukan untuk mencari nama, bukan, tapi pokok sebagai sebuah hal yang sesuatu hobi yang mungkin bisa diutamakan. Begitu. Ya, begitulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sasul. Langsung ke Pak Sarwono. Terima kasih. Nama saya Sarwono dari mana-mana. Satu-satu bukan dari mana-mana. Yang kita tanyakan adalah satu bersatu bagi beliau bertiga. Kenapa ketoprak harus selalu dikaitkan dengan kaum milenial? Lalu kaum kolonial seperti saya ini mau gimana kan? Soalnya kami sama-sama senang ketoprak, gitu loh. Ya kalau apa-apa milenial, kalau lewat usia terus mau apa, ya kan? Padahal sudah senangnya udah alhamdulillah gitu. Terus yang kedua, katanya satu pertanyaan. enggak, satu pertanyaan apa sih? Yang B, apa itu? Itu Mas Ari ini. Tadi ditayangkan apa di Neprak atau apa itu kebetulan saya tahu beritanya, jadi saya ngerti lah. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, mangir itu jangan lihat ketoprak. Jangankan melihat sinetron ketoprak aja belum. Kalau saya kan sudah sering ya. Jangankan hanya nonton, makan aja pernah. Ketoprak. Nah kayak ini sudah sejuk. Terus, nah gimana itu kalau nggak tahu sama sekali terus mereka mulai lompat itu bagaimana mau tahunya? Itu maaf Mas, ini bagaimana cara mengandalinya gitu ya?
Nomor 3 C aktor Mas Budiman deh. Nama sekarang Ketua RRI itu nggak ada. Padahal dulu menjadi kedemunan para orang tua. Nah itu kan juga salah satu aset bangsa, aset budaya tradisional meskipun tradisional ya, yang harus kita ya kalau bilang sayang gitu. Itu bagaimana cara menghidupkannya gitu. Kalau toh orang-orang tua juga ada, toh di Jogja itu banyak kelompok-kelompok kesenian. Kalau mereka ayo rekaman di RRI yuk. Nah setelah itu apa namanya saling mengisi itu. RRI dapat paket siaran, teman-teman dapat mengapresiasikan diri dan bla gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, sekiranya tepuk tangan untuk Pak Wijaya, Pak Agus dan juga Pak Sartono. Ya, langsung saja Bapak dari Mas Agus ini ada 3 pertanyaan, sekaligus 3 strategi bagaimana caranya. 1 untuk Pak Giman, biar kaum muda generasi muda mau belajar konvensional. Untuk Bu Uni tentang mengajak kaum perempuan untuk mencintai kedoprak, dan untuk Mas Ari strategi ini biar teman-teman itu lebih mencintai kedoprak melebihi apapun, kemungkinan menurut ya tidak ada. Monggo, berarti Pak Giman dulu. Ya, terima kasih Mas Agus, pertanyaannya bagus. Kalau dulu saya, contoh saya dulu, itu belajar kedoprak itu iso mergo tiru-tiru. Nah, artinya apa? Untuk yang tua dengan yang muda, kalau saya setuju jangan dipisah-pisahkan. Karena kalau dipisah-pisahkan akan muncul hal yang mungkin beda. Nah, kalau mereka berbau, mereka jadi satu, akan terjadi interaksi dan transfer ilmu di situ. Karena sekarang kan ini ketoprak nong, ini ketoprak dua ya. Saya setuju Mas Roland ini ketoprak nong, kabeh semua tidak pakai. Jadi kalau saya dijadikan satu, memang ada event tertentu yang memang itu diperuntukkan untuk regenerasi yang sebaiknya yang dilakukan oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita. Tapi pada saat-saat tertentu sebaiknya memang mungkin nanti Dinas Kebudayaan memfasilitasi ketopraknya di mall. Yang tua, yang muda, ketika satu di situ, transfer ilmu di situ. Yang langsung kabur kepada yang sepuh juga harus rela memberikan ilmunya. Nek kowe iki kuwatir ketoprak ora hilang, ya kowe kudu lilo, ilmu tak naiki karo sing enom. Jadi supaya anak-anak kita juga tahu bahwa ketoprak itu yang dimau itu seperti apa, penonton yang dikarepin seperti apa. Sedikit saya pernah rasa-rasa opo iyo sesuk nek ketoprak sing wis nuwun sewu kaya Sahari kaya iki ya semua jane nek ketokno Mas iki ning ora kakon kaya Mas Ari kaya aku wis ora ono iki kok sesuk wong nanggap ketoprak iki ora ono. Nah kan itu memang harus berkesinambungan supaya penonton sekarang juga tahu, oh itu kayu ketoprak, oh kayu ketoprak. Jadi ketoprak orang kuwi-kuwi nanti jeli nek panggung kono untuk kuwi tanggapan di beton kuwi. Tapi itu memang harus proses, tapi harus berani memulainya. Muncul. Nah saat ini kalau latihan kembang itu ya angel. Sekarang kan media sekarang itu gampang. Mudah. Kalau dulu acara kembang tidak soal CACD, kalau sekarang kan lewat media bisa direkam, bahkan saya membuat iringan-iringan tembang, minus one tembang. Itu tembang ketoprak apa saja saya buat. Silahkan kalau mau itu dipakai untuk latihan. Tak iringi saat ini lewat WA Winso. Tembang Asmorodono, tembang Ucung, tembang Sino. Dengan iringan-iringan yang dibuat oleh teman-teman dari Penanggu RRI itu, alhamdulillah saya buat. Sampai iringan ketoprak sewangi saja saya itu buat. Jadi saya mau mulai ketoprak ini ya gonten, aku nggak boleh pakai rampung. Kompeten, saya ganti menampung. Enggak, itu minggu karena
tantangan zaman tadi. Aku kepengen ada ketoprak ini ketanggung desa bagi saya. Orang orang gamelan piye. Nah, salah satunya itu. Jadi ojo wegah kita harus tahu, ojo wegah kita belajar. Yang sepuh juga harus mau rela memberikan ilmunya. Jadi berbaur, Mas Agus. Harus mau. Nuwun sewu, lajeng kula sisan Mas Rono tadi yang terkait dengan Mas Rono yang ketoprak RRI. Sampai sekarang pagelaran ketoprak RRI itu masih ada. Hanya karena auditorium RRI itu dilihat tahun ini, maka pagelaran-pagelaran itu diberikan keliling ke kabupaten-kabupaten. Jadi istilahnya sekarang pentas ngangklang Padisa itu ada yang kaitannya dengan pagelaran. Kemudian yang untuk rekaman, ya, memang selama pandemi kita tidak rekaman, tapi sekarang rekaman audio itu sudah mulai lagi. Kemudian untuk paguyuban ketoprak yang dari luar RRI, yang kepareng hadir rekaman di RRI, silahkan, kita memang ada KP-nya, yaitu tiap Jumat malam Sabtu jam 10 sampai jam 12 itu durasinya 2 jam. Monggo kalau memang kerso untuk berlatih bersama, khususnya yang ketoprak audio, silahkan. Penjaringan rawuh saja di RRI, nanti di sana akan diberikan jadwalnya. Kita tetap buka dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Nanti ini Mas Rono atau sebantu monggo. Lanjut Budi dari Mas Agus. Matur nuwun Mas Agus. Mengenai strategi tadi ya, meningkatkan spirit ya. Jadi ini saya optimis karena yang ada di sini sepertinya garis-garis cantik cerita ini secara kuantitatif ada di sini ya banyak airnya ya mungkin apa malah majority ya, malah lebih banyak ceweknya ya daripada laki-lakinya ya yang ada di sini, yang calon-calon pemain ketoprak ini ya. Saya kira gitu. Kualitas itu penting. Jadi tolong tidak dumeh wedok gitu ya. Jangan kita karena keperempuanan kita terus banyak minta apa? Pemakluman, diskon gini, enggak, tapi harus berkualitas. Saya bisa ngomong begini karena saya merasakan sendiri. Jadi saya harus berkualitas. Saya harus bisa nembang, saya bisa joget, saya bisa acting ya, saya bisa membaik, saya bisa ganti band. Enggak, artinya kualitas itu penting, tidak asal minta, prioritas gitu ya. Jadi meskipun ono wedoke siji, lah kok yo ngomong yo tik pretor resopo awak yo ora cerdas, ora gelem latihan, ora gelem tekon, ya udah macet gitu loh. Ya. Kalau tadi yang saya katakan tadi pemain RRI tadi sebagai dokumentasi memang zamannya seperti itu, minoritas ya, hanya 2 orang perempuan, tapi dia patolan, keren banget gitu. Nah, strateginya adalah harus meningkatkan kualitas, katakanlah keaktrisannya itu ya, dengan all istilah anak sekarang seperti itu ya. Wah, dadek yo apa iso ya, alusan iso, guala iso, ngamuk iso, perangan wedok jadi hero juga bisa. Itu tingkatkan seperti itu, ngomong ya apik, teteh nesu apik gitu. Dan kemudian tadi strateginya adalah yang lingkungannya adalah mendukung. Kalau memang belum ada kisah yang bisa mengakomodasikan dia, ya digawe cara piye carane supaya mayoritas secara kuantitatif pemainnya ini itu piye carane. Seperti itu yang terjadi di PT Dr. Drama maupun di Dr. Drama Mangkubumi. Mengakomodasikan, ayo gawe lawan semua prajuritnya oke digawe gede. Dan ini pertama mungkin awal-awal dia belum bisa ngomong, jasernya masih belum dan sebagainya. Kemudian sama Mas Ari, sama Mbak Mas Kris itu ditantang, ayo dikon ngomong, ayo dikon ngamuk, dikon nesu gimana. Jadi dikasih kesempatan dan dia challenge itu diterima dengan baik. Sehingga pengalaman ketika 1 kali pentas itu tadi sudah menambah poin para pemainnya karena dia mau terima tantangan. Saya kira itu opportunity, kesempatan itu penting ya, supaya dia terima tantangan dengan cara yang sangat sangat mengejutkan para pemainnya sendiri. Mungkin dia dihadapkan, disudutkan pada sesuatu yang mungkin dia harus belajar seperti itu. Jadi itu untuk jawaban Mas Agus. Untuk Mas Sarwono
Nyun sewu, kalau menurut saya juga ikut rombongan tua ini. Kalau saya harus update. Saya harus update. Usia boleh tua, tapi kita harus update. Harus adaptasi dengan cepat. Ini piye kalau kita nostalgia terus kembali masa lalu nggak bisa. Orang harus memaklumi. Aku inginnya loh, aku nggak bisa. Kita yang harus tanggap adaptasi. Sekarang anak-anak ini kalau berkarya pakai platform apa toh? Pakai platform yang sendiri YouTube, ya toh? YouTube terus ada lagi apa? TikTok ada segala macam. Instagram ikuti itu. Facebook ya toh? Facebook ikuti apa itu di ada Telegram terus menu. Kita harus beradaptasi. Nggak bisa kita orang lain suruh memahami kita. Aku inginnya loh, aku biar pemain apik banget. Nanti ini piye nek saya kira bisa beradaptasi dan tampil terus-menerus. Dan apa? Serawung. The power of serawung. Networking. The power of networking. Circle-nya orang ikut terus. Saya sama ini, sama itu, sama anak muda, sama anak TK, SD. Circle-nya yang luas. Itu keren sekali. Itu cara kita untuk beradaptasi. Matur nuwun. Ya, makasih Mami Utara. Kak Ayu. Mas Agus yang ditanyakan tadi strategi saya untuk merekatkan anak muda atau supaya anak muda sendiri ganti Bapak? Merekatkan anak muda untuk lebih menyenangkan Bapak. Ya, strateginya itu gampang, nanti tulus. Jadi ketika kita bekerja tanpa kemudian ada dibebani macam-macam. Mas Agus juga mengalami ketika saya merangkul teman-teman generasi muda, Mas Erwin, ini saksi masih hidup. Ketika saya kenal dengan teman Bantul, ketika saya mendekat, saya tidak ngomong tentang kedokteran. Saya ngomong tentang futsal. Saya tanya, konco-konco sebenarnya apa? Futsal kan? Ayo futsal, ayo futsal. Kalau konco-konco mancing, sebenarnya apa mancing? Ya ayo mancing. Jadi, ketika kita membawa sesuatu itu ikhlas, di sini ikhlas. Jadi ketika saya merangkul, aku dodol ketoprak, nek kono seneng mancing, ya ayo mancing. Senengnya remi, ya ayo tangan-tangan remi. Betul ya, futsal, saya seneng futsal. Orang-orang yang seneng nonton film, aku nggak nonton film. Tapi ketika pertemanan itu terjadi, sudah tidak ada lagi namanya guru dan murid, betul? Saya teman Anda, aku koncomu, aku ngancani kowe dengan apa yang saya punya. Yang pertama. Step yang kedua, memilah dan memilih. Ada yang namanya seleksi alam. Saya belajar dari guru saya, namanya Mas Bunda Nusantara. Beliau itu dikatakan peternak pemain ketoprak. Betul, saya sama. Setiap generasi muda yang dipegang Mas Bunda itu selalu menjadi orang-orang hebat. Beliau itu peternak betul. Tapi beliau sadar, dari 1000 muridnya mungkin tidak ada 100 orang yang berhasil. Tapi tidak apa-apa, karena memang seleksi alam. Memang anak-anak zaman sekarang itu memang seperti itu. Apalagi tuntutannya berbeda. Kalau dulu kemudian mereka bisa hidup dari berkesenian, tapi sekarang harus berpikir lagi. Sehingga saya tidak bisa memaksakan Mas Erwin, gue juga pemain ketoprak oleh aku. Tanya, nggak pernah saya. Pada teman-teman yang lain orang menjadi dirimu sendiri. Ketoprak itu bagus sambil ya apa-apa. Nah kalau serius ya ayo, sehingga nanti tulus, tidak ada beban. Nah pendekatannya supaya kalau senang piye? Ya kita memakai kacamata teman-teman. Kita memakai kacamata teman-teman generasi muda yang saya sampaikan tadi. Senangnya apa sih? Ngobrol bikin konten, ya kita bikin konten dong. Ada TikTok kita gunakan dong. Karena mereka kemudian memiliki, tidak terpaksa melakukan. Sehingga seleksi alam Mas Agus. Seleksi alam, percayalah. Ketika kemudian kita berteman dengan 1000 orang, belum tentu 100 orang itu senang ketoprak, tidak apa-apa. Tapi minimal pasti ada 1, 2 yang menemui. Nah, yang setelah ini cek-cek betul-betul dikancani sampai berhasil. Mohon maaf teman-teman dari Rotterdam ya nanti ya. Pemain di Benteng Rotterdam itu dari mulai orang iso ngomong, hanya mohon maaf, ketok. Tapi kita berikan tantangan lebih. Yang bersandar Mas Ref itu wong Jawa asli, tapi saya tuntut jadi pemain
Belanda. Ilatih budet. Karena saya melihat beliau ada passion di situ. Wujudnya sudah Dan ngomongnya bahasa Londo. Jadi nek latihan kudu nganggo rekaman pengen ditambahi bahasa ngerti wae. Kalau stres. Ya metodenya seperti itu. Jadi metodenya itu dulu orang iso sakit. Kalau Mas Arkono tadi tangguh ya? Yang ini ya, yang apa? Mangil ya? Mas Sarkono tadi kalau dengan mendekat itu ada caption. Caption itu ada keterangannya. Satu kemudian ada subtitle. Jadi itu tadi berbahasa Jawa, tetapi kalau dilihat dekat itu ada teks berbahasa Indonesia. Ada teks bahasa Indonesia. Nah, ngomongnya misalnya aku arep lunga gitu ya, saya mau pergi. Jadi penonton itu orang ngerti basa nih, tetapi dia tahu arti bahasanya. Nah itu kita belajar adaptasi dari ketoprak televisi tadi. Karena film-film Barat itu bisa masuk, film-film Korea bisa masuk, teman-teman tidak mempermasalahkan bahasanya, itu kan? Tapi paham ceritanya karena ada subtitle, kemudian ada apa namanya, ada action. Panembahan Senopati marah, berarti dia siap nonton musuh. Dialognya seperti apa? Jadi kira-kira gitu Mas Sarwono. Kemudian kalau kita memperoleh milenial dan kolonial, betul seperti saya setuju dengan Mami Uni ya, kita harus beradaptasi. Tapi percayalah, masih ada orang-orang yang membutuhkan seperti Mas Sarwono. Cuma belum tahu aja. Ruang dan waktu selalu akan tercipta ketika kemudian kita mau berbagi, kita share, membuka diri, network kita perbanyak. Mudah-mudahan dari situ akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan yang bisa kita jawab. Kira-kira begitu, terima kasih dari saya. Dan sebelum saya tutup, saya usul untuk Taman Budaya. Ada masukan Taman Budaya. Sekiranya nanti kemudian ada workshop lagi, entah kapan atau tahun depan, saya mengusulkan workshopnya tidak hanya seperti materi berdialog, tetapi kita diajak nonton supaya kita tahu konkret. Tadi ya ada yang belum nonton ketoprakan, kita nonton ketoprak RR ini kau yang nonton, sehingga kita tahu ketoprak panggung atau ketoprak garapan itu seperti apa toh. Kita ajak nonton karena Taman Budaya punya jadwal pertunjukan yang luar biasa. Emang kalau kita tidak kemudian disalurkan, nek ngomong-ngomong orang membayar ketok, orang tidak bayar percuma juga. Jadi saya mengusulkan pada Taman Budaya, tadi saya sudah matur dengan Pak Anggoro, sekiranya peserta memungkinkan untuk diajak nonton ketoprak, diajak nonton ketoprak. Jadi metodenya dibalik, delok ketoprak set lagi dialog, itu menjadi berbeda. Sehingga kita punya frame yang sama dulu, kita punya bekal dulu. Kira-kira begitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya yakin dari audiens masih banyak yang akan ditanyakan, tapi karena kita tadi sepakat bahwa setengah 4 harus selesai, jadi lebih akhirnya waktulah yang memaksa kita untuk menghentikan semua ini. Untuk itu, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga untuk para audiens yang sangat antusias. Terima kasih untuk Taman Budaya, panitia yang sangat luar biasa, dan saya sedikit mengutip yang disampaikan narasumber bahwa dengan belajar ketoprak kita bisa belajar apapun, dan jangan lelah untuk mencintai ketoprak. Saya Edwin, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Ali. Ya, terima kasih sekali Mas Edwin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan kita yang sangat luar biasa. Dan juga dari salah ketiga narasumber bahwa ikhlas dalam berperan, ikhlas dalam melakoni apapun itu akan membuahkan hasil yang sangat maksimal. Begitu J. Dan juga jangan lupa the power of selalu. Ya, terima kasih sekali Mas Iman, Mami Uni, dan juga Kak Ali, dan juga Mas Edwin yang sudah memimpin acara serasiat pada siang hari ini. Berhubung waktu yang sudah semakin sore dan juga ilmu yang kita dapat juga sudah sangat banyak sekali, maka izinkan saya untuk menutup acara pada sore hari ini. Acara kita buka dengan berdoa, maka kita akan akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan.
Selesai. Ya, sebelum kita akhiri, monggo Mami Uni ketiga narasumber untuk berfoto bersama Jack. Untuk semua peserta dimohon untuk merapat ke depan dan kita akan foto bersama. Monggo. Iya, boleh ada yang di atas, ya, ada yang duduk di bukit bawah depan juga boleh. Iya. Monggo. Monggo, semuanya. Boleh di belakang ya, saya di belakang meja boleh dimenang ya. Di atas